Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan contoh soal dari mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas, yaitu materinya tentang deret Fourier fungsi ganjil, Sturm-Liouville, dan deret Fourier periode 2P. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu mengenai deret Fourier fungsi ganjil. Di mana di sini diketahui f(x) sama dengan 1, di mana x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari pi. Maka di sini kita diminta untuk menentukan yang pertama itu deret Fourier kosinus dari f pada selang 0, pi dan deret Fourier sinus dari f pada selang 0, pi. Nah, yang pertama untuk penyelesaiannya kita cari dulu yang A, yaitu deret Fourier kosinus dari f pada selang 0, pi. Nah, di mana bentuk umumnya atau rumusnya untuk deret Fourier kosinus itu f(x) sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos npx per L. Nah, jadi itu bentuk umum atau rumus untuk deret Fourier kosinus. Nah, jadi kita harus mencari A0, A0 dan AN-nya. Nah, yang pertama kita cari A0-nya, di mana rumus untuk A0 itu sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx dx. Nah, jadi kita masukkan ya nilai dari L dan fx-nya, di mana L-nya itu tadi diketahui bahwa pi itu batasnya. Jadi A0 itu sama dengan 2 per pi dikali integral 1 dx dengan batas 0 sampai pi. Nah, kan hasil dari integral 1 dx itu sama dengan x. Jadi A0 itu sama dengan 2 per pi x dengan batas 0 sampai pi. Nah, jadi x-nya itu kita ganti dengan pi dan juga kita ganti dengan 0. Jadi 2 per pi dikali buka kurung pi dikurang 0, karena x-nya itu tadi kita ganti dengan batasnya, yaitu pi dan juga 0. Sehingga jika 2 per pi dikali pi itu hasilnya jadi 2, dan 2 per pi dikali 0 itu hasilnya dengan 0. Jadi A0 itu diperoleh sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari lagi untuk AN-nya, di mana AN-nya itu rumusnya 2 per L dikali integral fx cos npx per L dx dengan batas 0 sampai L. Nah, sama seperti tadi kita ganti L dan juga fx-nya, di mana L itu tadi diketahui sama dengan pi dan juga fx-nya itu sama dengan 1. Sehingga menjadi 2 per pi integral 1 cos npx per pi dx dengan batas 0 sampai pi. Nah, kemudian didapat bahwa hasil dari 1 dikali cos npx per pi dx itu sama dengan cos nx dx, karena pi-nya sama-sama dicoret ya, yang npx dengan per pi. Itu berarti pi yang di atas sama yang di bawah itu dicoret. Jadi tinggal cos nx dx. Nah, jadi kita cari hasil dari integral cos nx dx dengan batas 0 sampai pi. Dan itu hasilnya sama dengan 1 per n sin nx dengan batas 0 sampai pi. Jadi AN itu sama dengan 2 per pi dikali 1 per n sin nx dengan batas 0 sampai pi. Nah, jadi kita ganti ya x-nya tuh dengan pi dan juga 0, sehingga diperoleh bahwa 2 per pi buka kurung 1 per n sin n pi dikurang 1 per n sin n 0. Nah, kemudian jika dicari bahwa hasil dari sin pi dan juga sin 0 itu sama dengan 0. Jadi 2pi buka kurung 0 dikurang 0 itu sama dengan 0. Jadi dapat AN-nya itu sama dengan 0. Nah, karena telah kita peroleh nilai dari A0 dan AN tadi, jadi kita bisa masukkan dalam bentuk umum dari persamaan deret Fourier itu tadi, deret Fourier kosinus. Di mana bentuk dari rumus deret Fourier kosinus yaitu fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos npx per L. Nah, kita masukkan tadi A0-nya itu kita dapat tadi 2 dan AN-nya itu sama dengan 0, sedangkan L-nya itu sama dengan pi. Jadi tinggal kita ganti saja. Jadi fx sama dengan 2 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AN-nya itu tadi 0 cos npx per pi. Nah, sama seperti tadi bahwa pi-nya itu bisa kita coret, kemudian
Jadi tinggal fx sama dengan 2/2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 0 cos nx. Nah, karena 0 dikali cos nx itu sama dengan 0, maka fx sama dengan 2/2. Dan 2/2 itu sama dengan 1. Jadi diperoleh fx sama dengan 1. Sehingga untuk deret Fourier kosinus dari f pada selang 0, pi dengan fx-nya itu tadi sama dengan 1, itu diperoleh bahwa fx-nya sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang B, deret Fourier sinus dari f pada selang 0, pi. Nah, bentuk dari deret Fourier sinus-nya itu fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga bn sin npx per L. Nah, perbedaannya dengan deret Fourier kosinus yang sebelumnya itu an. Kalau yang di sinus ini kita perlu carinya bn. Sehingga untuk mencari bn itu sama dengan 2/L integral fx sin npx per L dx dengan batas 0 sampai L. Sama ya seperti tadi, berarti L-nya tuh sama dengan pi dan fx-nya tuh sama dengan 1. Jadi kita ganti, kita substitusikan sehingga 2/pi integral 1 sin npx per pi dx dengan batas 0 sampai pi. Nah, pi-nya sama seperti tadi dicoret sehingga tinggal sin nx. Sehingga didapat bahwa hasil dari integral sin nx itu sama dengan min 1/n cos nx dengan batas 0 sampai pi. Nah, jadi kita substitusikan nilai x-nya itu dengan pi dan juga dengan 0 sehingga sama dengan 2/pi buka kurung min 1/n cos np ditambah 1/n min 1/n cos n0. Nah, karena cos n0 itu berarti cos 0 itu sama dengan 1, jadi diperoleh hasilnya 1. Sedangkan untuk min cos np itu tetap seperti itu. Kemudian hasilnya itu sama dengan 2/np. Nah, kenapa karena 2np? Itu karena 1/n-nya itu yang di dalam kurung itu kita keluarkan. Kita kalikan dengan 2/pi sehingga menjadi 2/np. Sehingga diperoleh 2/np buka kurung min 1 pangkat n ditambah 1. Itu merupakan hasil penjabaran dari min cos np ditambah 1. Sehingga deret Fourier sinus dari f pada selang 0, pi itu diperoleh bahwa fx kita masukkan pada bentuk yang pertama tadi, bentuk umum dari deret Fourier sinusnya, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga bn sin npx per L. Nah, kita ganti atau kita masukkan nilai dari bn dan juga nilai dari L-nya. Jadi fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 2/np dikali min 1 dipangkatkan n ditambah 1 ditambah 1 dikali sin npx per pi. Sehingga berarti pi-nya bisa kita coret sehingga diperoleh deret Fourier sinus dari f pada selang 0, pi itu fx sama dengan kita keluarkan yang 2/np-nya itu kita jabarkan, berarti 2/pi-nya itu di luar, sedangkan 1/n-nya itu tetap di dalam sigma. Sehingga menjadi fx sama dengan 2/pi sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n dikali min 1 pangkat n ditambah 1 ditambah 1 dikali sin nx. Nah, jadi seperti itu untuk deret Fourier sinusnya. Selanjutnya nomor 2 itu untuk soal tentang Sturm-Liouville, di mana soalnya itu selesaikan masalah Sturm-Liouville berikut ini. Di mana min y double aksen itu sama dengan lambda x, di mana x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 1. Selanjutnya y aksen itu sama dengan 0, di mana nilai y1 itu sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu sesuai dengan konsep Sturm-Liouville, maka akan mencari lambda sehingga akan diperoleh persamaan non-trivial, di mana y tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama itu kita cari kasus satunya, di mana kasus satu itu jika lambdanya itu lebih kecil dari
dimana jika lambda lebih kecil dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita memisalkan lambda itu sama dengan min gamma, dimana gammanya itu lebih besar dari 0. Maka YX itu sama dengan AE pangkat akar gamma X ditambah BE pangkat min akar gamma X. Nah, kemudian YX itu sama dengan akar gamma dikali AE pangkat akar gamma X dikurang BE pangkat min akar gamma X. Nah, selanjutnya kita substitusikan sesuai yang diketahui di soal tadi, di mana Y aksen 0 itu sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita substitusikan yang Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, yang sebelumnya tadi itu diperoleh bahwa YX itu sama dengan akar gamma dikali AE pangkat akar gamma X dikurang BE pangkat min akar gamma X. Nah, kita substitusikan di mana X-nya itu tadi sama dengan 0. Jadi kita ganti X-nya dengan 0 sehingga Y aksen 0 itu sama dengan akar gamma dikali AE pangkat akar gamma 0 dikurang BE pangkat min akar gamma 0. Nah, karena pangkat akar gamma 0 itu hasilnya sama dengan 0 sehingga diperoleh bahwa Y aksen 0 itu sama dengan akar gamma dikali A dikurang B. Kemudian Y aksen 0 itu sama dengan akar gamma A kurang B X E pangkat akar gamma, sehingga Y aksen 0 itu sama dengan AE pangkat akar gamma dikurang BE pangkat akar gamma. Nah, kemudian dari situ kita substitusikan lagi untuk Y1 sama dengan 0 sehingga didapat Y1 itu sama dengan AE pangkat akar gamma X ditambah BE pangkat min akar gamma X, kita ganti X-nya dengan 1 sehingga Y1 sama dengan Y1 sama dengan akar gamma AE pangkat akar gamma 1 dikurang BE pangkat min akar gamma 1 itu akan sama dengan AE pangkat akar gamma ditambah BE pangkat min akar gamma. Nah, kemudian hasil dari substitusi Y aksen sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0 itu kita jumlahkan sehingga Y aksen 0 ditambah Y1 itu sama dengan AE pangkat akar gamma dikurang BE pangkat akar gamma ditambah AE pangkat akar gamma ditambah BE pangkat min akar gamma, sehingga jika dijumlahkan hasil Y aksen 0 ditambah Y1 itu akan sama dengan 2B sin hiperbolik akar gamma, dimana gammanya itu tidak sama dengan 0 dan sin hiperboliknya itu tidak sama dengan 0. Maka yang dimisalkan 0 itu adalah B, sehingga YX itu sama dengan AE pangkat akar gamma X ditambah BE pangkat min akar gamma X yang mengakibatkan bahwa A sama dengan B sama dengan 0, sehingga solusinya itu trivial. Nah, selanjutnya untuk yang kasus dimana jika lambdanya itu sama dengan 0, sehingga untuk solusinya itu YX sama dengan AX ditambah B, sehingga Y aksen X itu sama dengan A, berarti turunan dari YX itu sama dengan YX sama dengan AX tambah B itu sama dengan A. Kita substitusikan juga sama seperti sebelumnya, di mana Y aksen 0 itu sama dengan 0, berarti YX sama dengan AX ditambah B, berarti Y0 itu sama dengan A
dikali 0 ditambah B, sehingga hasil dari YX itu sama dengan B. Kemudian substitusikan juga untuk Y1 sama dengan 0, dimana berarti Y1 sama dengan B sama dengan 0, sehingga YX sama dengan 0, maka solusinya itu trivial. Dan selanjutnya untuk kasus yang ketiga, dimana jika lambdanya itu lebih besar dari 0, maka solusinya itu sama dengan A cos akar lambda X ditambah B sin akar lambda X. Nah, kemudian kita turunkan. Berarti dari YX itu tadi menjadi Y aksen X, dimana diperoleh Y aksen X itu sama dengan akar lambda dikali buka kurung min A sin akar lambda X ditambah B cos akar lambda X. Nah, selanjutnya substitusikan juga untuk Y aksen 0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Nah, yang pertama untuk Y aksen 0 sama dengan 0, itu diperoleh bahwa Y aksen X itu sama dengan akar lambda buka kurung min A sin akar lambda X ditambah B cos akar lambda X. Nah, kita ganti X-nya itu dengan 0, sehingga Y aksen 0 itu sama dengan akar lambda buka kurung min A sin akar lambda dikali 0 ditambah B cos akar lambda dikali 0, sehingga diperoleh bahwa Y aksen 0 itu sama dengan akar lambda dikali buka kurung min A dikali 0 ditambah B dikali 1, karena sin 0 itu sama dengan 0 dan cos 0 itu sama dengan 1, sehingga diperoleh bahwa YX-nya itu sama dengan A cos akar lambda X. Selanjutnya substitusikan juga untuk Y1 sama dengan 0, dimana YX-nya itu tadi peroleh bahwa A cos akar lambda X. Jadi untuk Y1-nya itu sama dengan A cos akar lambda dikali 1, karena kita ganti X-nya itu dengan 1, sehingga diperoleh bahwa YX sama dengan A cos akar lambda. Nah, untuk menentukan solusi dengan A sama dengan 0 atau cos lambda sama dengan 0, itu misalkan bahwa jika A sama dengan 0, maka solusinya akan menjadi trivial. Nah, kita tinjau dulu untuk cos akar lambda sama dengan 0, berarti cos akar lambda sama dengan 0, dimana akar lambda itu sama dengan akar lambda N, dan akar lambda N itu akan sama dengan 2N ditambah 1 dibagi 2 dikali N, sehingga lambda N itu sama dengan YN X dikali Pi per 2 pangkat 2. Nah, untuk solusi Sturm-Liouville pada seluruh kombinasi linier dari YNX dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, yaitu YNX sama dengan cos akar lambda X. Nah, kita masukkan nilai dari akar lambda X-nya itu tadi, dimana YNX itu sama dengan cos akar 2N ditambah 1 pangkat 2 dikali Pi per 2 pangkat 2 dikurang X. Nah, sehingga kita ubah bentuk akarnya itu menjadi YNX sama dengan cos 2N ditambah 1 dikali Pi per 2 dikurang X. Nah, jadi seperti itu untuk contoh soal dari Sturm-Liouville. Sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu tentang deret Fourier dengan periode 2P, di mana soalnya yaitu diketahui fx sama dengan 0, di mana x lebih besar sama dengan min 5 dan x lebih kecil sama dengan 0, dan fx sama dengan 8, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 5, dengan periodenya itu sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya kita jabarkan dulu yang periode, di mana periodenya itu sama dengan 10, sehingga periode itu sama dengan 2L. Jadi 2L sama dengan 10, sehingga L sama dengan 10 per 2, jadi L sama dengan 5. Kemudian untuk bentuk dari deret Fourier dengan periode 2P itu fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L.
Nah, jadi untuk fx-nya ini yang udah diketahui baru yang L-nya tadi kan, L-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi sini bisa kita ganti, di mana fx sama dengan A0/2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai eta hingga AN cos NPX per 5 ditambah BN sin NPX per 5. Nah, selanjutnya kita cari itu A0, AN, dan juga BN. Nah, yang pertama kita cari A0, di mana rumus dari A0 pada direct Fourier periode 2P itu sama dengan 1 per L integral min L sampai L fx dx. Nah, di mana L-nya itu untuk yang 1 per L itu L-nya itu 5 dari periodenya, sedangkan untuk di integralnya itu melalui batasnya yaitu min 5 sampai 5, sehingga diperoleh A0 sama dengan 1 per 5 integral fx dx dengan batas min 5 sampai 5. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari fx-nya, di mana fx-nya itu tadi ada yang sama dengan 0 dan sama dengan 8. Jadi 1 per 5 integral min 5 sampai 5 dikali integral 0 dx dengan batas min 5 sampai 0 dx ditambah integral 8 dx dengan batas 0 sampai 5. Nah, karena yang integral 0 dx itu sama dengan 0, jadi tidak kita tulis lagi, sehingga yang tersisa hanya tinggal integral 8 dx dengan batas 0 sampai 5. Nah, 8 itu dari nilai fx-nya tadi ya, yang diketahui di soal fx sama dengan 0 dan fx sama dengan 8. Jadi kita ganti fx-nya sama dengan 8. Selanjutnya, hasil dari integral 8 dx itu tadi diperoleh 8x. Jadi kita substitusikan batasnya, di mana batasnya itu 0 sampai ke 5. Jadi 1 per 5 buka kurung 8 dikali 5 dikurang 8 dikali 0. Nah, 8 kali 5 itu 40, sedangkan 8 kali 0 itu 0, sehingga diperoleh A0 itu sama dengan 1 per 5 dikali 40, sehingga didapat bahwa A0 itu sama dengan 40 per 5. Nah, 40 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 8, jadi A0 diperoleh sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk yang AN, kita cari AN-nya, di mana rumus untuk AN-nya itu 1 per L integral C ditambah. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang AN, di mana rumus untuk AN itu sama dengan 1 per L integral fx cos NPX per L dx dengan batas C sampai C ditambah 2L. Nah, di sini berarti kita ganti batasnya dan juga kita masukkan nilai dari L, sehingga diperoleh 1 per 5 integral fx cos NPX per 5 dx dengan batas min 5 sampai 5 sesuai dengan soal tadi ya. Kemudian kita masukkan nilai dari fx-nya. Fx-nya itu tadi kan 0 dan juga 8. Jadi 1 per 5 dikali buka kurung integral f0 cos NPX per L dx dengan batas min 5 sampai 0 ditambah integral f8 cos NPX per 5 dx dengan batas 0 sampai 5. Nah, karena yang cos 0 itu hasilnya sama dengan 0, kemudian berarti yang tersisa hanya integral cos 8 NPX per 5 dx dengan batas 0 sampai 5. Nah, 8-nya itu bisa kita keluarkan ya, kita kalikan dengan 1 yang per 5 di luar kurung, sehingga menjadi 8 per 5 integral cos NPX per 5 dx dengan batas 0 sampai 5. Nah, kita integralkan yang cos NPX per 5 dx itu menjadi hasilnya 5 per NP dikali sin NPX per 5 dengan batas 0 sampai 5. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari X-nya itu dengan 0 dan juga dengan 5, sehingga diperoleh bahwa 8 per 5 dikali 5 NP sin NP 5 per 5 dikurang 5 NP dikali sin NP 0 per 5. Nah, karena yang NP0 itu hasilnya sama dengan 0, jadi yang tersisa hanya yang 5 per NP sin NP per 5, NP5 per 5. Nah, jadi bisa kita keluarkan yang 5 per NP-nya, kita kalikan dengan 8 per 5, itu diperoleh 8 per NP, sehingga menjadi 8 per NP sin NP 5 per 5. Nah, 5 per 5-nya itu bisa kita coret atau kita bagikan, sehingga menjadi sama dengan 1, sehingga menjadi 8 per NP sin NP. Nah, diperoleh kan AN-nya itu sama dengan 8 per NP dikali sin NP, dimana untuk sembarang N sama dengan 0, maka kita ganti N-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh bahwa AN itu sama dengan 0. Maka untuk AN-nya sama 0, maka nilai A1 sama dengan A2 sama dengan A3 dan seterusnya itu akan sama juga dengan 0.
Nah, selanjutnya kita akan cari BN, di mana BN-nya itu rumusnya 1/L integral fx sin npx per L dx dengan batas min L sampai L. Sama seperti sebelumnya tadi, cuma di sini yang dipakai itu sin. Sehingga BN sama dengan 1/L integral fx sin npx per 5 dx dengan batas min 5 sampai 5. Nah, kita masukkan nilai fx-nya dan juga kita ganti nilai L-nya itu tadi. Sehingga 1/5 dikali buka kurung integral f0 sin npx per 5 dx dengan batas min 5 sampai 0 ditambah integral f8 sin npx per 5 dx dengan batas 0 sampai 5. Nah, sehingga diperoleh bahwa min 8/5 sama dengan 8/5 integral sin npx per 5 dx dengan batas 0 sampai 5. Nah, kemudian jika diintegralkan hasil dari sinnya itu didapat bahwa 8/5 dikali 5/np dikali min cos npx per 5 dengan batas 0 sampai 5. Nah, kemudian bisa kita keluarkan min yang ada di dalam cosnya menjadi min 8/5 dikali kita substitusikan nilai dari batasnya itu tadi 0 sama dengan 5. Jadi min 8/5 dikali buka kurung 5np dikali cos np 5/5 dikurang 5np dikali cos np 0/5. Nah, kemudian kita cari hasil dari satu-satunya sehingga diperoleh min 8/5 buka kurung 5np dikali cos np 5/5 ditambah cos 0 karena np0 itu hasilnya 0 sehingga menjadi cos 0. Kemudian yang 5np-nya itu bisa kita keluarkan dengan dikalikan dengan min 8/5 sehingga menjadi min 8/np dikali buka kurung cos np 5/5 ditambah min 1 karena cos dari 0 itu min 1. Sehingga diperoleh bahwa min 8/np buka kurung cos np ditambah min 1. Cos np itu karena yang np 5/5, 5 sama 5 nya itu bisa kita coret menjadi 1 sehingga tinggal tersisa np nya saja, sehingga diperoleh bahwa bn nya itu sama dengan 8/np dikali buka kurung 1 dikurang cos np. Kita ubah posisi min 1 nya ke depan. Jadi deret Fourier yang diperoleh di mana diketahui tadi yang sebelumnya A0 sama dengan 8, AN sama dengan 0, dan BN sama dengan 8/NP dikali 1 dikurang cos NP, maka kita substitusikan pada bentuk persamaan deret Fourier dengan periode 2P-nya, di mana Fx sama dengan A0/2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai hingga AN cos NPX per L ditambah BN sin NPX per L. Nah, karena L sama dengan 5, jadi kita substitusikan. Sehingga diperoleh Fx sama dengan 8/2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai hingga kita masukkan nilai AN-nya tadi 0, cos NPX per 5 ditambah BN-nya itu tadi 8/NP dikali 1 dikurang cos NP dikali sin NPX per 5. Sehingga hasilnya menjadi Fx sama dengan 4 ditambah 8/NP dikali 1 dikurang cos NP dikali sin NPX per 5. Nah, jadi seperti itu ya untuk contoh soal deret Fourier dengan periode 2P. Nah, cukup sekian video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mencari solusi di soalnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.